Up Channel. Nah, udah lama banget rasanya kita udah nggak upload video baru nih. Nah, kali ini kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian curhatin di kolom komentar di postingan yang ini. Ting! Dan kali ini bakal ditemenin sama aku Kana dan partnerku. Halo, aku Sundari. Nah, pertanyaan-pertanyaan kalian juga bakal langsung dijawab sama teknisi yang udah standby di sebelah kita. Ini udah ganteng banget. Bisa kenalin diri dulu, Kak. Halo, perkenalkan nama saya Lanang. Di sini saya sebagai teknisi mesin di sini. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang telah curhat di media sosial kita. Iya, yang udah curhatin semua masalah-masalah iPhone-nya, kita bakal bahas di sini sekarang juga. Nah, di akhir video kita juga akan mengumumkan siapa yang beruntung mendapatkan servis gratis dari 21 Gadget Shop. Buat kalian yang nggak beruntung mendapatkan servis gratis dari 21 Gadget Shop, kami masih ada banyak promo untuk servis mesin. Jadi jangan bersedih. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama lagi, kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya. Kak Teknisi Lanang sudah siap? Sudah siap? Sudah siap banget ya udah. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. Halo Min, HP-ku XS mati total sehari setelah di-upgrade iOS. Sempat hidup tapi stuck di iPhone logo dan aku colokin charger malah mati lagi. Sekarang udah bener-bener mati total, kira-kira penyebabnya apa ya? Nah, itu untuk kasus mati total XS khususnya pada saat update iOS. Kemungkinan pertama itu ada kesalahan pada saat update. Nah, bisa kesalahan pada update itu contohnya dia mungkin sinyalnya ada trouble atau mungkin sinyalnya gangguan atau mungkin dari provider yang dipakai juga ada gangguan. Nah, di sana ada data yang masuk ke dalam HP-nya itu dan itu biasanya ada data yang kurang. Nah, biasanya kalau misalnya data yang kurang itu kemungkinan jadinya HP itu bisa pertama stuck logo, yang kedua bisa mati total. Nah, itu sebabnya kenapa pada saat update iOS diperhatikan untuk koneksinya terlebih dahulu. Itu, Kak. Oke, jadi sarannya untuk update iOS nih biar nggak kayak gitu Kak Lanang, apa sih? Nah, yang pertama diperhatikan yang tadi saya bilang, itu pertama diperhatikan dulu koneksinya, koneksi teman-teman semua. Yang kedua, kalau bisa saran dari saya update itu langsung dari komputer atau lebih baik langsung dari Mac-nya sendiri. Dikarenakan kalau misalnya kakaknya langsung upgrade ke Mac, itu data tinggal langsung masuk tanpa ada gangguan. Jadinya data itu langsung di-download dulu ke komputer, baru dimasukkan ke dalam HP. Itu lebih kecil range untuk kesalahan update atau kegagalan pada saat update iOS-nya. Itu aja sih. Nah, jadi kalau kalian masih ragu atau kalian takut untuk update iOS sendiri pakai Mac, kalian bisa banget datang ke 21 Gadget Shop biar langsung dibantu sama Kak Lanangnya. Oke? Oke. Aku sempat juga pernah bilang di YouTube sama di TikTok ya, jadi jangan aktifin pembaruan iOS otomatis. Soalnya itu kan gini ya, kita kan nggak tahu kapan iOS otomatis itu jalan. Jadi kalau misalnya pas lagi baterainya di bawah 50% atau koneksi wifi-nya nggak stabil, itu kan juga bisa bikin gagal update ya Kak ya. Kayak gitu, jadi usahain pembaruan iOS otomatisnya dimatiin aja, lebih aman ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua, ini dari Abi15. Jadi gini Min, ini iPhone 7 saya, kalau dipakai nelpon itu dia nggak mau mati layarnya kalau ditempel ke telinga. Jadi kalau ditempel itu panas Min lama-lama, kira-kira kerusakannya di mana? Nah, untuk kerusakan di bagian yang disebutin tadi, itu kerusakannya di bagian proximity. Nah, proximity itu jadi satu dengan kamera depan, Kak. Oh, jadi proximity sensor itu berhubungan sama kamera depan ya. Jadi kalau sensornya terusak, jadi otomatis kamera depannya harus diganti atau gimana Kak? Nah, untuk sensornya itu dia karena dia jadi satu, itu langsung diganti jadi satu set dengan kamera. Kalau misalnya kameranya nih Kak, kameranya ini masih bagus, terus ada kendala di sensornya, apa nggak ada solusi lain gitu biar kita nggak ganti kamera juga gitu? Nah, karena saya tadi bilang kamera itu jadi satu sama proximity, itu harus ganti satu set. Jadinya kalau misalnya diganti satu atau proximity-nya aja, itu nggak bisa dia, Kak. Berarti kalau kita ganti kamera itu ganti LCD dong, Kak? Kalau misalnya ganti kamera itu nggak perlu sih ganti LCD, karena emang LCD sama kamera itu emang beda tempatnya. Ya? Oke, itu pertanyaan yang kedua tadi udah dijawab sama Kak Lanangnya. Kemudian kita lanjut pertanyaan yang ketiga dari Ucaristia 5. Aku mau sedikit cerita nih Min, waktu ini iPhone 6 ku sempat jatuh, habis itu mati.
Aku udah usaha hidupin hanya kelihatan logo Apple-nya aja. Kalau hal seperti itu biasanya bermasalah di bagian apanya ya, Min? Aku panik banget, apalagi di situasi saat sekarang ini masih memerlukan gadget buat sekolah. Jadinya berbagi HP sama adik gitu. Kasihan banget. Asungkara dapat rezeki biar bisa free service di sini. Asungkara ya. Oke, silakan dijawab Kak Lanang. Oke, untuk kerusakan di bagian yang tadi jelasin tadi, itu tiba-tiba mati pada saat jatuh. Pertama, kita harus ngecek tegangan dari baterai itu sendiri. Nah, kita harus mengikuti SOP yang sudah ada di toko kita. Contohnya kita pada saat customer datang, HP yang mati setelah jatuh, kita harus cek dulu kondisi baterainya seperti apa. Pada saat kita ngecek, baterainya itu ada kendala di soket atau gimana. Nah, pada saat kita cek, ternyata kondisi baterainya tetap terpasang, tapi tetap dia mati-matian, kita harus ganti dengan baterai yang baru. Sedangkan kalau misalnya sedang diganti baterai yang baru nyala normal, itu berarti kendalanya di bagian baterai. Nah, ada yang kedua, biasanya setelah diganti baterai tapi HP itu tetap mati hidup atau stuck logo. Stuck logo, Nah, itu kita biasanya ngelakuin restore atau enggak flash ulang. Itu sih dia. Flash ulang. Jadi ada dua kemungkinan ya, antara baterai sama softwarenya. Kalau misalnya software itu datanya berarti harus hilang semua ya Kak, kalau di restore? Kalau misalnya untuk software biasanya kita harus ngapus semua datanya tanpa terkecuali. Berarti data harus hilang semua dan kalian juga harus ingat Apple ID ya Kak ya? Ya. Supaya bisa HP-nya dipakai lagi. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Ini dari Made Bali Collection. Oh, Made Bali Collection. Sekalian promosi ya, Made Bali Collection. Pertanyaannya itu gini, jadi HP ku tiba-tiba sinyalnya hilang nih, jadi langsung bingung deh, ngeblank nih otak. Katanya sampai ngeblank otaknya. Waduh, parah banget. Aku udah coba restart, buka pasang SIM card yang lain, restart network setting, turn off HP, habis itu hidupin lagi. Hidup matiin flight mode sampai pasang SIM card yang lain di HP dan tetap belum ada hasil. Wih, perjuangannya luar biasa. Ya, semoga ada jalan keluar dan bisa menangin giveaway ini ya, semoga ya Kak. Amin. Amin. Oke. Ya udah langsung dijawab dong Kak Lanang pertanyaan yang tadi. Oke, untuk pertanyaan yang tadi itu prosedur untuk mengecek sinyal itu dari masalah dari sinyal itu dari operator atau mungkin dari sinyal itu problem di mesin, semua udah dilakuin sama kakaknya, hebat sekali, saya kucungin jempol. Nah, untuk prosedurnya itu semua kakak lakuin itu biasanya kalau tidak ada hasil sama sekali, biasanya kita bisa fungsikan itu bagian rusaknya bagiannya di IC. Itu dibilang sih IC-nya IC baseband atau kita bilangnya IC sinyal Kak. Nah, kalau misalnya kayak gitu solusinya sih cuma di servis mesin penggantian IC. Itu sih Kak. Kalau sinyal itu biasanya ngecek ini itu gimana sih Kak? Nah, kalau sinyal biasanya kan ada dua kemungkinan tuh. Nah, untuk pengecekan sinyal dasar biasanya kita tinggal tekan di bagian telepon tuh bintang pagar 06 pagar. Jika muncul email di bagian sana, kemungkinan kartu kakak yang bermasalah. Jika tidak muncul di bintang pagar 06 pagar, itu udah dipastikan IC atau kita bilang IC sinyal. Berarti kalau nggak muncul email itu dipastikan sinyalnya yang bermasalah gitu ya Kak? Ya, kita pasti pastikan itu bagian sinyal atau nggak bagian IC-nya yang bermasalah. Bukan IC sinyal. Nah, karena pertanyaan yang tadi udah dijawab sama Kak Lana, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Silakan Kak Kana. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Haide _. Haide. Haide, ini bagus banget nama Instagramnya loh. Haide, Jadi kita menyapa D. Jadi namanya D. Oke. Min, HP saya sering banget macet-macetan, terus baterainya juga drop, sehari bisa ngecharger sampai 10 kali. Tuh, Waduh, gimana tuh? parah ya, sampai 10 kali. Satu hari ngecas 10 kali itu gimana? 1 menit cepet lagi. 1 menit cepet lagi. Itu gimana Kak Lana? Sampai 10 kali loh itu. Nah, itu untuk kerusakannya di bagian yang disebutin tadi sama makanannya Ya, itu sama Haide. kita bisa pastikan kerusakannya itu di bagian baterai. Nah, kakak bisa langsung aja ganti baterainya ke toko. Tiba-tiba gadget stuff. Karena kalau misalnya tidak diganti itu bisa kemungkinan bakalan merembet di Software atau tempat lain hardware. atau software. Itu sih Kak. Oke.
Oke, kalau aku juga mau nanya nih, biasanya ada customer yang datang habis ganti baterai, dia tuh baterai health-nya tuh nggak mau 100 lagi. Itu ada hubungannya nggak? Maksudnya dia tuh Habis ganti baterai, dia tuh nggak mau nggak 100. nggak 100. Apa setiap ganti baterai tuh harus selalu 100% baterai health-nya? Nah, untuk kasus yang baterai health itu kita harus pastikan baterai health itu kalau setelah penggantian harus 100%. Kalau misalnya tidak 100% atau misalnya masih ada strip atau mungkin servis, itu bisa kalian tanyakan ke tempat penggantian kalian sebelumnya, tanyakan kenapa bisa tidak ada 100% atau mungkin masih strip. Nah, tapi saya garis bawahi lagi, karena baterai health itu tidak bisa jadi acuan sampai kalau misalnya baterai kalian tetap drop mungkin, atau mungkin baterai kalian itu normal cuma dia strip, itu biasanya itu masalahnya di software, Kak. Nah, jadi kalian coba dulu update softwarenya biar bisa memastikan itu baterainya itu tidak keluar baterai health-nya karena software atau emang dari baterainya sendiri. Itu aja sih, Kak. Paling normal nih kalau ngecas itu berapa kali sehari? Berapa kali sehari? Nah, untuk masalah ngecasnya, karena itu biasanya kita tuh nggak bisa ngitung berapa kali ngecas sehari. Itu biasanya tergantung penggunaan kakaknya sendiri, gimana pemakaiannya. Kalau misalnya kakaknya sering make, itu biasanya paling banyak 3 kali sehari. Kalau misalnya kakaknya jarang mungkin untuk make, itu biasanya 1 atau 2 kali itu udah normal. Cuma lebih dari itu udah nggak normal, guys. Itu udah harus dicek dicek baterainya. lagi. Itu sih, Kak. Jadi jangan sampai merembet ke softwarenya Kak ya, atau ke yang lainnya. Jadi harus cepat-cepat diganti baterainya, gitu ya. Ya, itu aja. Oke, pertanyaan yang kelima ini datang dari Dita Utamayana. Wow, Dita Utamayana. Pertanyaannya itu gini, Kak, kalau HP saya nggak bisa connect WiFi, ya kira-kira apa ya rusaknya? Soalnya udah langganan di sini perbaiki HP, beli baterai, pokoknya dijamin masalah perbaiki HP. Mantap. Tanda love. Terima kasih, Terima Kak. kasih pujiannya, Kak. Dita Utamayana sudah berlangganan di Tuan. Nah, Silahkan jawab. oke, untuk kasus yang kelima itu masalah WiFi yang tidak bisa. Nah, untuk masalah WiFi yang tidak bisa connect, itu biasanya pertama kita cek dulu kenapa nggak bisa connect-nya, Kak. Nah, biasanya yang pertama itu kita cek dulu kalau misalnya dia nggak bisa connect gara-gara mungkin WiFi-nya kurang ketangkap atau mungkin WiFi-nya kurang Atau belum bayar WiFi. itu juga bisa. Tiba-tiba nggak mau connect WiFi, dia bingung, dia lupa bayar WiFi Itu ternyata. juga bisa juga, nanti diperhatikan dulu operator kalian ya. Betul, itu dicek dulu ya sebelum. Nah, itulah jadinya tadi saya balik lagi, itu biasanya sinyal sedikit atau itu biasanya tidak bisa connect, diperhatikan dulu. Kalau misalnya sinyal sedikit, Maaf ya Kak, di belakang kita lagi ribut soalnya lagi servis juga, guys. nah itu untuk masalah mungkin sinyal sedikit itu bisa juga mempengaruhi kenapa tidak bisa connect. Nah, jadi kalau untuk kerusakan sinyal sedikit itu biasanya ada di bagian antena WiFi, Kak. Jadinya kalau misalnya antena WiFi-nya bermasalah, itu biasanya sinyalnya sedikit atau mungkin cuma satu aja. Kalau misalnya teman-teman mungkin khususnya di iPhone 6 biasanya cuma satu atau sedikit padahal dekat router. Itu biasanya situ, Kak. Oke, berarti kerusakannya di antena WiFi. Antena WiFi. Dan juga kan ada lagi satu, biasanya kalau misalnya contohnya kalau misalnya iPhone 6, iPhone ke atas biasanya sinyal atau WiFi tidak bisa diklik atau abu-abu. Nah, itu biasanya kita bisa asumsikan itu di bagian IC WiFi yang bermasalah. Itu sih, Kak. Jadi kalau WiFi-nya nggak bisa diklik atau abu-abu, itu masalahnya di IC WiFi. Ya. Kalau misalnya sinyal WiFi-nya kecil atau satu aja, itu bermasalah di antena WiFi, gitu ya maksudnya Kak Lanangnya? Siap, betul. Oke, seperti itu guys. Jadi diperhatikan kalau misalnya WiFi-nya abu-abu, nggak bisa dipencet, itu kerusakannya di IC WiFi. Gitu. Oke. Next, langsung nih ya. Oke. Lagi dikit nih, lagi dikit. Cemungut. Pertanyaan dari Wirastini 74. HP ku 5S, nggak tahu rusaknya karena apa. Pertamanya sih aku ngecas, terus tiba-tiba warna layarnya merah. Terus aku diemin 10 menitan, malah mati total. Padahal banyak data-datanya di sana. Gimana tuh Kak Lanang? Oke, untuk khusus 5S itu kalau misalnya saya bilang biasanya awalnya bermula itu biasanya stuck logo dulu. Biasanya stuck logo mati hidup baru muncul yang dibilang warna merah atau nggak biru. Nah, nah, untuk langkah pertama yang kita lakukan biasanya kita restore dulu untuk HP-nya, Kak.
Restore. Nah, Di sini dia bilang data-datanya banyak data-datanya di sana. Berarti data-datanya harus hilang dong kak kalau nah di kalau restore. misalnya untuk start logo atau mungkin tadi kakaknya bilang itu warna biru atau nggak warna merah muncul, biasanya kita harus restore dulu untuk memastikan itu dari mesinnya atau nggak dari software yang bermasalah. Oh, Nah, jadinya setelah di restore, kita kalau misalnya restore berhasil, biasanya itu HP seperti semula, cuma mohon maaf data itu Datanya bakal hilang. Dan kedua, biasanya kalau misalnya pada saat restore itu ada keluar error, contohnya kalau misalnya error 4013 itu biasanya udah ada masalah di bagian mesin. Jadinya bagian mesinnya itu di IC penyimpanan atau IC NAND kalau misalnya kita bilangnya. jadi udah dipastikan ya datanya hilangnya kak ya. Ya, dipastikan bakalan hilang sih kak. Oke. Dan Apple ID-nya juga harus ingat ya kalau misalnya mau restore data gitu. Oke. Ya soalnya Oke, ini adalah last question Last kita hari ini guys. Ini pertanyaan dari Ayu Tuge. Wah, ini panjang banget ya. Kalian harus siap-siap mendengarkan curhatan kakak Ayu Tuge. ini. Jadi gini, kayaknya HP ku paling parah nih rusaknya, yang 6S Plus sama 6 Plus. Oh, ini ada 2 HP ya. Yang 6S Plus mentok logo, tapi pas dicoba dikira memorinya penuh, tahu-taunya error. Harus diganti mesin yang lumayan di masa pandemi ini. HP yang kedua 6 Plus mati total, kirain cuma LCD, tahu-taunya fleksibel putus, semua harus dipesenin part display yang nggak bisa berfungsi. Ganti mesin plus LCD yang estimasi LCD dibilang 400-an, belum lain-lain. Ya semoga keadaan dompetku sehat sampai nanti para teknisi menghubungiku mengatakan HP-nya sudah bisa diambil. Oh, jadi servis Oh, jadi di mana? kakaknya Servis- nih udah servis di sini Udah diservis di ceritanya. sini. 2 HP. 2 HP. Oke. Ya, beda masalah. Oke, Oke. lanjut. Pertanyaan abis itu. Pertanyaannya tuh apa sih sebenarnya? Abis itu lanjutannya semoga menang. Enggak nih, enggak. Pertanyaanku. Oh iya. Ternyata di bagian bawah ada pertanyaan guys. Sorry. Dia kesekian juga kan? Sorry. Pertanyaannya di bawah guys. Oke, pertanyaanku, kok bisa teknisinya tahu kerusakan sedetail itu? Salut aku loh, dan setiap benerin HP di 21 Gadget Stop terjamin. Oke, jadi status HP-nya Kak Tuge ini gimana? Udah selesai apa belum nih? Selesai down apa enggak nih Kak? HP-nya Nah, Kak Tuge? untuk kasus masalah HP yang tadi 6 Plus itu kalau misalnya kita bilang udah dinyatakan selesai, hidup normal. Mantap. Cuma nanti untuk lebih jelasnya lagi Kak, nanti bisa langsung datang ke toko, kita jelaskan lebih detail lagi. Soalnya kalau misalnya kita jelaskan di sini, kita mungkin agak panjang waktunya, biar kita bisa sharing juga, biar langsung ada tanya jawabnya juga kan. Jadi kalau misalnya di sini kan kakaknya juga nggak bisa tanya juga gimana kondisinya, kenapa bisa rusak kayak gitu. Jadinya apanya diganti, nanti kita bisa jelaskan langsung di toko. Jadi kalau mau menjawab yang Kak Tuge bilang, Iya. kenapa sih teknisinya bisa tahu sedetail itu? Nah, itu bisa langsung datang ke store aja, dijelasin langsung sama teknisinya. Sedetail mungkin ya Kak Tuge. Bersama Kak Lanang dan Nah, karena sesi Q&A kita hari ini udah berakhir, semua udah kita jawab di sini. Semoga bisa kita- membantu ya. Iya, semoga bisa membantu semua masalah yang sudah diceritakan di sini. Komentar. Iya, komentar. Sekarang aku dan Kana mau ngumumin siapa yang beruntung dapat servis gratis di 21 Gadget. Kita mainnya fair ya, jadi kita bakal acak kayak gini, nanti kalau ada yang stop, tapi matanya tertutup ya, jadi kita nggak bakal tahu siapa yang menang. Jadi kalau bakal yang milih siapa pemenangnya, bakal beruntung dapetin servis gratis dari kita. Oke, kalau udah siap? Sudah, udah, iya. 1, 2, 3. Stop. Jepang itu apa langsung Oke, pemenangnya yang beruntung di sini adalah Abi 15. Yeay, selamat ya untuk Abi. Oke, segitu dulu video kita. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan buat kalian yang mau servis mesin juga bisa langsung datang ke store kita, karena kita juga servisnya bisa ditunggu sekarang. Nah, buat kalian yang punya saran-saran konten-konten apa nih yang harus kita buat, mungkin kalian ada ide-ide yang mau kalian utarakan sama kita, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Dah.